Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Ardina Zalfa. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Di video kali ini, aku mau berbagi resep untuk membuat cireng sambal rujak. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info terupdate dari video-video aku. Terima kasih. Yuk langsung saja kita buat. Pertama, siapkan frypan atau wadah lainnya untuk memasak. Kemudian masukkan 5 sendok makan tepung tapioka, 2 batang daun bawang yang telah dipotong kecil-kecil, 3 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Ini untuk resep lengkapnya sudah aku cantumkan di description box ya. 250 ml air, 2 sendok teh penyedap rasa dan setengah sendok teh garam. Untuk penyedap rasanya bebas mau menggunakan kaldu jamur, kaldu ayam, ataupun kaldu sapi. Dan bahan yang terakhir 1/4 sendok teh merica. Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian letakkan frypan di atas kompor. Masak dengan menggunakan api kecil saja sambil diaduk-aduk seperti ini. Untuk mengaduknya pelan seperti ini saja hingga konsistensinya berubah menjadi kenyal dan kental seperti ini ya. Ini konsistensinya sudah sesuai, kemudian matikan kompor, diamkan adonan di atas frypan hingga suhunya tidak terlalu panas. Kemudian siapkan 200 gram atau secukupnya tepung tapioka. Masukkan adonan yang sudah didiamkan tadi. Ini suhu adonannya sudah hangat ya. Campurkan seperti ini sambil diaduk-aduk dengan spatula hingga tepung tapioka menyelimuti adonannya. Jika adonan sudah diselimuti tepung tapioka seperti ini, lanjutkan mengaduknya dengan menggunakan tangan. Ini sama sekali nggak lengket ya, karena adonan basahnya sudah dicampur rata dengan tepung tapioka kering. Kemudian bentuk adonan cireng berbentuk bulat dan dibuat agak gemuk. Jangan dipipihkan ya, karena kita mau membuat cireng yang bagian luarnya garing dan dalamnya kopong gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuknya. Lakukan langkah yang sama hingga selesai. Nah, ini adonan cirengnya sudah aku bentuk semua berbentuk bulat-bulat gitu ya. Ini masih ada sisa tepung tapioka yang kering, jadi aku tambahkan lagi di atasnya agar nanti cirengnya itu tambah garing. Ini cirengnya sudah bisa digoreng, tapi sebelum goreng cirengnya aku mau buat dulu sambal cocolannya ya. Untuk sambal cocolannya di sini aku mau bikin sambal rujak. Ini untuk bahan-bahannya sudah aku cantumkan lengkap di description box ya. Untuk menghaluskan bumbunya di sini aku menggunakan ulekan seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan blender juga bisa, tapi kayaknya kalau buat sambal itu lebih enak diulek ya teman-teman. Nah, ini tekstur dari bumbunya juga nggak perlu terlalu halus banget, jadi cabenya masih bergerindil seperti ini ya. Nah, ini sambalnya sebenarnya sudah jadi, tapi karena aku nggak suka bawang putih mentah dan terasi mentah kayak gitu, ini sambalnya mau aku masak dulu sebentar hingga mendidih saja.
Kalau teman-teman yang suka bawang putih ataupun terasi mentah, ini sambalnya nggak perlu dimasak juga udah bisa dimakan ya. Nah, ini sambalnya sudah mendidih, ini sudah bisa aku angkat. Tapi sebelum itu jangan lupa dikoreksi rasa dulu, dan kebetulan ini aku rasanya sudah pas banget. Selanjutnya kita goreng untuk cirengnya. Ini aku panaskan minyak tapi nggak terlalu yang panas banget karena nanti dikhawatirkan akan meletup atau meledak-ledak gitu ya teman-teman. Masak cireng dengan menggunakan api sedang saja sambil dibolak-balik seperti ini ya. Untuk menggoreng cirengnya ini dilakukan sebanyak 2 kali agar tekstur cirengnya itu nanti luarnya menjadi garing. Nah, untuk penggorengan yang pertama segini saja kematangannya, lalu kita angkat dan sisihkan. Diamkan sebentar hingga minyaknya tiris, baru nanti akan kita goreng lagi. Sebelum proses penggorengan yang kedua, ini minyaknya kita bersihkan dulu ya teman-teman. Setelah minyak dibersihkan, kemudian goreng kembali cirengnya. Masak dengan tetap menggunakan api sedang ya, jangan terlalu kecil karena kalau terlalu kecil apinya nanti akan banyak menyerap minyak cirengnya. Untuk proses penggorengan yang kedua ini tidak perlu terlalu lama. Jika dirasa cirengnya sudah semakin garing dan warnanya juga sudah berubah kecoklatan, maka cireng sudah bisa diangkat dan tiriskan ya. Tunggu hingga cireng benar-benar tiris baru di-plating. Karena kalau masih banyak minyaknya akan terasa kurang enak nanti ketika dimakan. Nah, ini cirengnya sudah jadi, ini sudah aku plating. Teman-teman bisa lihat ya, cirengnya itu kering sama sekali tidak mengandung minyak lagi karena tadi aku benar-benar tiriskan dulu sebelum di-plating. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 14 piece cireng, tapi ini nggak semuanya aku plating ya. Ini coba kita lihat tekstur bagian luarnya, ini sangat kokoh, garing, dan gembul banget ya teman-teman. Teman-teman bisa dengar sendiri dari suaranya, ini garing banget ya. Dan ini aku mau belah untuk melihat tekstur bagian dalamnya. Seperti ini ya teman-teman, dalamnya itu nggak padat tapi kopong dan kenyal gitu. Cireng yang aku buat ini meskipun sudah dingin itu nggak akan keras ataupun alot ya teman-teman, karena aku udah beberapa kali bikin ini meskipun sudah dingin itu tetap lembut dan kenyal ketika dimakan. Ini aku mau cobain dulu untuk rasanya, dan ini aku cocol dengan sambal rujaknya ya. Bismillah. Ini rasanya enak banget loh teman-teman. Perpaduan dari rasa gurih dan asin cirengnya ditambah dengan sambalnya yang berasa manis pedas gitu, ini beneran cocok banget. Dan tekstur cirengnya ketika digigit ini beneran garing, tapi bagian dalamnya itu lembut banget teman-teman. Aku makan ini rasanya nggak mau berhenti karena emang seenak itu. Buat teman-teman yang mager, bikin cemilan yang ribet-ribet tapi pengen makan cemilan yang enak, coba bikin ini ya, karena ini praktis banget cara bikinnya. Oke deh teman-teman, sekian video dari aku. Semoga videoku bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.